Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Ulfasari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi tentang lembaga ASEAN. Simak berikut penjelasan tentang ASEAN. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ASEAN terlebih dahulu. ASEAN diartikan sebagai Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. ASEAN hanya terdiri dari 5 negara yang disebut sebagai negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ASEAN. ASEAN hanya didirikan oleh 5 negara, termasuk Indonesia, pada 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial, kecuali negara Thailand. Proses berdirinya ASEAN terjadi di aula utama gedung departemen di luar negeri di Bangkok, yaitu di Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN yang diwakili oleh 5 menteri luar negeri. Deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikannya ASEAN. Mulanya, gagasan berdirinya ASEAN muncul saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia atas perselisihan tertentu. Keempat negara tersebut lantas menyadari bahwa kerjasama regional sangat penting untuk menghindarkan dari masa depan kawasan yang tidak pasti. Dengan niatan memperbaiki hubungan dan memperkuat kawasan, keempat negara ini juga mengajak Singapura untuk bergabung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ASEAN. Tugas ASEAN yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Tugas ASEAN selanjutnya adalah meningkatkan perdamaian dan kestabilan yang regional. Di sini ada 5 negara pendiri ASEAN yang diwakili oleh wakil diplomatik masing-masing negara untuk menandatangani deklarasi ASEAN. Berikut founding fathers alias pendiri ASEAN. Yang pertama ada Malik, yaitu Menteri dari Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, yaitu Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga, Sinnathamby Rajaratnam, yaitu Menteri Luar Negeri dari Singapura. Yang keempat, Narciso Ramos, atau Menteri Luar Negeri dari Filipina. Yang terakhir, Tanat Koman, yaitu Menteri Luar Negeri dari Thailand. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.